Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Wira yang belum pernah melihat Dodi bersikap seperti ini pun bertanya dengan rasa ingin tahu, masalah apa? Dodi mengeluarkan selembar surat pengangkatan dan berkata, aku ingin pergi ke ibu kota. Panglima Yuda melaporkan kontribusi militerku, lalu Menteri Perang memutuskan untuk mengangkat aku sebagai Jenderal Batalion. Dalam pertempuran pertama di luar kota, Dodi mengalahkan Raharja si Jenderal pengkhianat dan membunuh hampir 100 prajurit kavaleri bangsa Agrel. Dalam pertempuran kedua di dalam kota, Dodi juga membunuh hampir 100 prajurit kavaleri bangsa Agrel. Dalam pertempuran ketiga, markas bangsa Agrel berhasil dihancurkan dan dalam pertempuran keempat, perbatasan Loko direbut kembali. Dalam 4 pertempuran itu, Dodi membunuh hampir 400 orang prajurit elit bangsa Agrel. Jumlah musuh yang dia bunuh adalah yang kedua terbanyak setelah Panglima Yuda. Jadi, meskipun Dodi hanya rakyat biasa, Menteri Perang membuat pengecualian dan memberinya jabatan militer tingkat ke-6 atas kontribusinya, yakni Jenderal Batalion. Wira membaca surat pengangkatan itu dan berkata, kamu akan pergi dengan Panglima Yuda. Ya. Dodi berkata dengan penuh semangat, kerajaan sudah mengeluarkan dekret, memerintahkan Panglima Yuda kembali ke ibu kota untuk melaporkan tugas, mengangkut jenazah Raja Tanui dan Jenderal bangsa Agrel, serta mengawal Pangeran Giandra. Waktu Panglima Yuda melewati desa Pimola nanti, aku akan ikut bersamanya. Wira memikirkannya sejenak sebelum bertanya, apa Paman Hasan setuju? Hanya ada sedikit rakyat biasa yang akan menolak kesempatan dipromosikan menjadi pejabat militer tingkat ke-6 atas. Ayah nggak setuju dan menyuruhku tanya pendapatmu, ujar Dodi. Dia mengerutkan alis dan melanjutkan, kalau kamu setuju, ayah akan mengizinkan aku menjadi pejabat di ibu kota. Bibir Wira tersenyum tipis dan bertanya, apa kamu tahu alasan ayahmu nggak setuju? Dodi menjawab dengan jengkel, ayah bilang, urusan birokrasi itu rumit dan wawasanku terlalu sempit untuk terlibat di dalamnya. Ayahmu bilang begitu demi kebaikanmu sendiri, ujar Wira. Kemudian, Wira melanjutkan dengan suara rendah, urusan birokrasi lebih rumit dari perang. Kalau nggak berhati-hati, kamu bisa mati. Lihat saja bagaimana nasib Panglima Dirga meski dia sudah memberikan begitu banyak kontribusi militer. Waktu itu, kita memenangkan pertempuran bersama Panglima Yuda dan mempertahankan kota pusat pemerintahan Jagabu. Tapi, orang kerajaan justru menempatkan Candika dan Cecep sebagai komandan. Apa kamu tahu alasan di baliknya? Dodi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesal. Menurutnya, seorang prajurit hanya bertugas memenangkan pertempuran, masalah lainnya tidak penting. Ada banyak hal di medan perang di kota pusat pemerintahan Jagabu yang tidak Dodi pahami. Namun, dia tetap ingin keluar dan melihat dunia yang luas di luar. Wira berkata, coba lihat Panglima Yuda. Seni bela diri, taktik perang, wawasan, dan kontribusi militernya 100 kali lipat lebih baik dari kamu. Tapi, dia terus terjebak di rumah kecil itu. Apa kamu pernah memikirkan alasannya? Itu karena dia dijebak oleh pejabat pengkhianat. Lanjut Wira. Dodi berkata dengan kesal, Kak Wira, kalau kamu nggak kasih izin, aku nggak akan pergi. Wira mengibaskan tangannya dan berkata, pergi saja kalau kamu mau. Apa? Dodi bertanya dengan ekspresi tidak percaya, Kak Wira, aku nggak salah dengar, kan? Wira berkata nada serius, tanpa melalui berbagai rintangan, bagaimana seseorang bisa bertumbuh dalam situasi sulit. Aku menasihatimu panjang lebar begini supaya kamu ingat untuk menggunakan otakmu saat berada dalam masalah di ibu kota. Dodi berkata dengan gembira, jangan khawatir, Kak Wira. Aku akan berhati-hati. Aku akan menulis surat malam ini untuk kamu bawa ke ibu kota, mungkin bisa berguna kalau kamu dalam masalah, ujar Wira. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata lagi. Habiskan waktu bersama keluargamu dan sesama penduduk dusun dalam beberapa hari ini. Kita nggak tahu kapan kamu akan kembali lagi dari ibu kota. Kota pusat pemerintahan Jagabu hampir 500 km jauhnya dari ibu kota. Di era ini, bolak-balik dari kedua kota bukanlah hal yang mudah. Setelah pergi ke tempat yang sangat jauh, kebanyakan orang baru akan pulang setelah beberapa tahun berlalu. Dodi mengangguk dan berkata, Kak Danu, aku mau pulang menemui ibu dan adik-adik dulu. Di belakang Wira, Danu yang sedari tadi berdiri diam sambil mengerutkan alis mengangguk. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Wira tersenyum dan berkata, ada masalah. Danu mengangguk dan menjawab, Kak Wira, temperamen Dodi terlalu meledak-ledak. Takutnya, dia membuat masalah di ibu kota atau dijebak oleh seseorang, lalu dihukum mati. Jangan khawatir, Panglima Yuda sudah diberikan gelar Amangkurat. Ada dia yang menjaga Dodi di ibu kota, Dodi akan baik-baik saja, ujar Wira. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, bagaimana denganmu? Dodi sekarang menjadi pejabat, kamu nggak iri, kan? Danu lebih kuat dari Dodi. Jika bukan karena melindungi Wira, dia pasti sudah membunuh lebih banyak musuh daripada Dodi. Enggak, jawab Danu sambil menyeringai. Jabatan Jenderal Batalion tingkat ke-6 atas bahkan lebih tinggi dari Jenderal Militer. Posisi itu hanya setingkat lebih rendah dari Jenderal. Bohong jika mengatakan bahwa Danu tidak iri. Namun,
jika Danu juga pergi ke ibu kota, siapa yang akan bertanggung jawab melindungi Kak Wira dengan mempertaruhkan nyawanya? Baik dia maupun ayahnya tidak bisa mempercayai orang luar. Jangan khawatir, setelah kita punya cukup personel, kamu juga bisa keluar dan belajar banyak hal. Ujar Wira. Sambil menepuk bahu Danu, Wira mengubah topik pembicaraan dengan berkata, minta semua orang tidur lebih awal malam ini. Kita akan mengangkut garam ke kota besok pagi. Sudah saatnya kita membeli beberapa toko. Tanggung jawab atas hal-hal ini awalnya hendak Wira serahkan kepada Dian, tetapi sekarang Wira terpaksa harus mengurusnya sendiri. Wira sedikit kerepotan. Ada banyak orang di bawah komando Wira, tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mengerti tentang bisnis. Kemampuan pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran dalam membunuh musuh dan mengawal tidak perlu diragukan lagi. Namun, mereka sama sekali buta soal bisnis. Saat ini, satu-satunya orang yang tahu cara berbisnis adalah Lestari. Selain Lestari, Gavin juga paham sedikit. Hanya saja, keduanya sudah disibukkan dengan urusan di dusun. Sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, iring-iringan kereta kuda melaju menuju Kabupaten Uswal. Kemudian, mereka memasuki kota tepat. Pada saat fajar menyingsing, Wira dan sekelompok orang lainnya pergi ke bakso ikan Uswal untuk sarapan. Setelah itu, Wira membawa mereka semua ke pengadilan daerah. Semua toko milik keluarga Silali dan keluarga Suteja telah disita oleh pengadilan daerah. Untuk menyewa atau membeli toko, Wira harus pergi ke pengadilan daerah. Wira terkejut mendapati pengadilan daerah disesaki orang-orang. Semua petugas pengadilan dan pejabat kecil ada di sana, bahkan Fadil yang berseragam militer juga ada di sana. Sepertinya ada peristiwa besar yang sedang terjadi. Melihat kedatangan Wira, semua orang di pengadilan daerah terkejut. Mereka masih mengingat apa yang terjadi beberapa hari lalu. Seorang petugas pengadilan masuk ke dalam untuk melapor. Tak lama kemudian, Iqbal keluar dan mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Tuan, kebetulan aku juga sedang mencarimu." Wira bertanya dengan heran, apa yang terjadi di pengadilan daerah? Semua ini berkat Tuan Wira, ujar Iqbal. Iqbal tersenyum dengan rendah hati sebelum menjelaskan, belum lama ini, rencana Tuan untuk menaklukkan orang kaya dan membangun infrastruktur dibahas di kerajaan. Yang Mulia memutuskan untuk mencobanya di satu wilayah. Aku ditunjuk sebagai prefektur kota pusat pemerintahan Velada di Provinsi Sebra dan akan mulai menjabat hari ini juga. Selamat, ya, ujar Wira seraya menangkupkan tinjunya sebagai ucapan selamat. Namun, diam-diam dia memaki di dalam hatinya. Farhan bajingan. Aku sudah memberinya ide untuk menghasilkan uang, tetapi dia malah menyerahkan laporan macam-macam. Alhasil, namaku kembali muncul dalam diskusi orang-orang kerajaan, batin Wira. Dari Kaesang, Wira tahu bahwa faksi penasihat kanan sangat memusuhi dirinya. Dalam 2 bulan terakhir di Kabupaten Uswal, aku sudah belajar banyak dari Tuan. Sayangnya, aku belum mendapat kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan. Iqbal menghela napas, lalu berkata, apa ada yang bisa aku bantu kali ini, Tuan? Setelah Wira menjelaskan maksud kedatangannya, Iqbal segera menyuruh orang-orangnya untuk mengambil semua akta kepemilikan toko. Baru-baru ini, toko milik keluarga Silali dan keluarga Suteja digeledah satu demi satu. Hal ini menciptakan kepanikan di antara keluarga besar di kota itu. Alhasil, toko-toko ini belum laku dan harganya pun tidak mahal. Wira memilih dan langsung membeli semua toko di lokasi yang bagus. Setelah menyelesaikan semua urusan itu, Iqbal yang tidak lagi terbebani utang budi segera pergi. Wira, Fadil, dan para petugas pengadilan daerah pergi keluar kota untuk mengantar Iqbal. Iqbal mengepalkan tinjunya dari luar kereta kuda. Fadil dan para petugas pengadilan membungkukkan badan berulang kali, menunjukkan rasa hormat mereka pada Iqbal. Mereka tidak tahu banyak tentang situasi di dalam istana. Mereka hanya tahu bahwa Iqbal telah naik jabatan dari pejabat tingkat ke-7 atas ke tingkat ke-4 bawah. Dengan naik jabatan sebanyak 5 tingkat sekaligus, masa depan Iqbal pasti cerah. Iqbal menoleh pada Wira dan berkata, Tuan, setelah berpisah hari ini, aku nggak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Sebelum berpisah, aku punya satu permintaan yang akan merepotkan Tuan. Fadil dan para petugas pengadilan di sana tersentak. Bahkan setelah dipromosikan menjadi prefektur, Iqbal masih sangat menghormati Wira. Wira mengibaskan tangannya dan berkata, karena itu permintaan yang akan merepotkanku, lebih baik nggak usah dikatakan. Semua orang terdiam. Iqbal tercekat, lalu tersenyum kecut sambil berkata, sebelum perpisahan ini, aku mohon Tuan untuk membuatkan sebuah puisi. Puisi, Mengenang Dirga, yang ditulis Wira di Gedung Asosiasi Puisi Naga telah membuat Iqbal terpesona. Saat dia mendapatkan kesempatan sekarang, mana mungkin dia akan melepaskannya. Membuat puisi. Wira berkata dengan alis berkerut, aku nggak bisa. Orang terpelajar zaman kuno seperti ini bahkan harus membuat puisi untuk mengantar orang lain saat berpisah. Kalau tahu begitu, lebih baik Wira tidak datang. Iqbal langsung berkata, Tuan, kalau kamu bicara begini, aku akan membongkar rahasiamu. 4 kalimat Wahyudi, yang kamu buat dan, Mengenang Dirga, dari Gedung Asosiasi Puisi Naga sudah lama tersebar. Kamu masih bilang kamu nggak bisa membuat puisi. Apa?
Seru para petugas pengadilan daerah yang terkejut. Mereka juga merupakan orang yang terpelajar. Meskipun tidak bisa mengikuti ujian kenegaraan, mereka pernah mendengar 4 kalimat Wahyudi, dan mengenang dirga. Puisi-puisi yang hebat ini sangatlah terkenal. Tidak disangka, ini semua adalah karya Wira. Fadil mengembuskan napas lega, lalu membatin, selama ini, aku pikir Wira punya senjata andalan, makanya Pak Iqbal begitu menghormati Wira. Ternyata hanya karena Wira mempunyai bakat seni. Kalau begitu, aku nggak perlu takut dengan Wira. Regan juga diam-diam berpikir, ternyata Tuan Wahyudi punya bakat di bidang sastra dan militer. Coba aku pikirkan sebentar, ujar Wira. Selama ini, Iqbal telah banyak membantu Wira sehingga Wira pun mulai memutar otak. Dia tahu cukup banyak puisi perpisahan, tetapi kebanyakan kurang cocok dengan situasi saat ini. Setelah merenung beberapa saat, Wira baru berseru, ini judul puisi untuk Iqbal, selamat sampai di tujuan. Ambilkan kuas, teriak Iqbal. Kemudian, bawahannya membawakan kuas dan kertas. Wira mulai menulis seraya membacakan puisinya, gunung terlihat gagah menjulang penuh dikdaya. Pepohonan hijau berbaris menanti sang matahari. Ketika terucap salam perpisahan, jarak kita pun makin membentang. Kita tak selamanya bersatu, tapi hati kita akan tetap bersama. Selamat berpisah teman, perpisahan ini hanya membuka lembaran baru. Iqbal sangat senang saat melihat Wira membacakan puisi sambil menggerakkan kuasnya. 6 orang terpelajar benar-benar kagum pada Wira. Bagus, luar biasa, hebat. Wira diam-diam merasa tidak berdaya. Ini adalah puisi perpisahan karya penyair terkenal. Mana mungkin tidak bagus. Hanya saja, puisi-puisi bagus ini akan makin berkurang setelah dipakai. Benar-benar disayangkan. Fadil dan para petugas pengadilan daerah juga pura-pura mengangguk. Sebenarnya, mereka tidak terlalu paham. Terima kasih, Tuan. Dengan puisi ini, aku bisa terkenal, ucap Iqbal yang menerima puisi yang dibuat Wira dengan sepenuh hati. Kemudian, Iqbal memberi hormat kepada Wira. Sebelum berangkat, aku mau memberikan hadiah. Setelah meninggalkan Kabupaten Uswal 10 km, kamu baru buka hadiahnya, pesan Wira. Dia menyerahkan sebuah kotak kayu kecil, lalu pergi bersama anggotanya. Iqbal yang memegang kotak kayu memandang sosok Wira yang menjauh, lalu dia memberi hormat lagi. Sementara itu, Fadil dan para petugas pengadilan juga memberi hormat. Kemudian, Iqbal pergi dengan menjalankan keretanya. Setelah mengantar Iqbal pergi, para petugas pengadilan menatap Fadil, lalu memberi hormat sembari berujar, salam, Pak Fadil. Iqbal naik pangkat dan Radit bunuh diri. Jadi, Fadil yang mewakili posisi patih. Sebelum patih baru datang, jabatan Fadil paling tinggi di Kabupaten Uswal. Hahaha, kalian gak perlu sungkan. Aku hanya menggantikan posisi patih untuk sementara, kata Fadil dengan bangga. Satu tangannya diletakkan di belakang punggung dan satu tangan lainnya diangkat. Fadil terlihat sangat puas. Saat Fadil datang bertugas di Kabupaten Uswal, ada Radit yang berkuasa sewenang, menang dan ada Iqbal yang berusaha menyingkirkan Radit. Fadil yang merupakan jenderal militer tidak bisa bertindak semaunya. Sekarang, kedua atasan Fadil sudah pergi. Akhirnya, dia telah melewati masa-masa sulit ini. Saat ini, Iqbal adalah penguasa Kabupaten Uswal. Sementara itu, Iqbal terus membaca puisi berulang kali, gunung terlihat gagah menjulang penuh dikdaya. Kemudian, dia membuka kotak kayu setelah mencapai 10 km di luar Kabupaten Uswal. Iqbal langsung merasa terkejut. Di dalam kotak kayu, terdapat selembar surat, 10 keping emas, dan uang sebanyak 1 juta gabak. Iqbal membuka surat sambil gemetaran dan membaca isi suratnya. Kamu sudah memanggilku, Tuan, begitu lama, ini hadiah yang kuberikan kepadamu supaya nggak sia-sia kamu memanggilku seperti itu. Uang bisa membuat hidup seseorang stabil dan manusia sering mendapatkan masalah. Sehebat apapun seseorang, juga akan kesulitan kalau nggak punya uang. Orang yang berkuasa juga berbuat salah karena masalah ini, jadi kamu simpan uang ini keperluan mendesak. Iqbal naik pangkat, Radit bunuh diri, dan Fadil menggantikan posisi patih untuk sementara waktu. Situasi di Kabupaten Uswal sudah berubah, banyak orang kaya yang mengunjungi Radit di kediamannya. Wira juga sibuk seharian. Dia pergi memeriksa berbagai toko terlebih dahulu, lalu membuat rencana toko mana yang cocok dibuka kembali dan mana yang cocok dijadikan toko garam. Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu beberapa hari. Jadi, Wira memutuskan untuk tinggal di kota. Keesokan harinya, Wira yang menyiapkan hadiah datang ke kediaman keluarga Wibowo. Dia berencana untuk mengunjungi Dian. Setelah bersama begitu lama dan melewati saat-saat sulit, Wira dan Dian telah menjadi teman. Ketika Wira menyebutkan nama lengkapnya, raut wajah pelayan seketika berubah. Pelayan itu segera masuk untuk menyampaikan pesan Wira. Pelayan tersebut bergegas masuk ke kediaman sambil berteriak, Pak Supri, Wira datang. Dia mau cari Nona Dian. Reputasi seseorang benar-benar penting. Wira memusnahkan desa 3 harimau dan keluarga Silali, lalu menjadi terkenal di Kabupaten Uswal. Beberapa hari yang lalu, Wira menerobos kediaman keluarga Suteja dan pengadilan daerah. Dia juga mendesak Radit hingga mati. Itulah sebabnya, nama Wira terkenal di seluruh kabupaten. Bahkan,
Para pelayan di berbagai kediaman pun kenal dengan Wira. Supri sangat gembira, lalu berpikir sejenak sebelum berucap, baguslah kalau dia datang. Kamu panggil Aswin. Pelayan itu mengiyakan. Kemudian, dia yang sedikit bingung bertanya, apa kita nggak memberitahu Nona Dian? Wira datang untuk mencari Dian. Kenapa Supri tidak memanggil Dian malah memanggil Aswin? Ekspresi Supri menjadi muram dan dia berpesan, jangan banyak tanya lagi. Ingat, jangan beritahu Dian dulu Wira datang. Pelayan itu pun segera pergi. Supri tersenyum sinis, lalu bersenandung dengan santai. Kemarin, Dian sudah menyerahkan kekuasaan keluarga Wibowo kepada Supri. Malam harinya, Supri juga pergi menemui Fadil dan dia sudah menjamin akan mendukung Supri. Saat ini, keluarga Silali dan Suteja di Kabupaten Uswal sudah dimusnahkan. Jadi, keluarga Wibowo yang berkuasa. Sekarang, Wira juga datang. Ketika waktunya benar-benar pas, semua hal akan berjalan lancar. Sementara itu, Wira, Dodi, dan 3 tentara senior pasukan Zirah Hitam sedang menunggu di luar kediaman keluarga Wibowo. Dodi yang membawa hadiah tampak tidak senang. Dia berkomentar, Nona Dian sok sekali. Kita sudah menunggu 1 jam pun dia belum keluar. Selagi masih berada di Kabupaten Uswal, Dodi datang mengantar Wira untuk menghabiskan waktu bersama Wira. Bagaimanapun, setelah kembali ke ibu kota kerajaan, entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Wira tersenyum seraya tersenyum, wanita. Memang begitu, kita maklumi saja. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali Wira janjian dengan teman wanita, temannya itu selalu belum selesai berdandan saat waktunya tiba. Meskipun Wira dan teman wanitanya itu bukan pasangan kekasih, Wira bisa memahami wanita yang suka berdandan. Dodi dan 3 tentara senior pasukan Zirah Hitam kebingungan. Pada saat ini, pelayan berlari keluar. Dia memandang Wira dengan tatapan aneh sambil mempersilakan Wira masuk. Wira pun masuk ke ruang tamu di bawah arahan pelayan dan melihat seorang pria parubaya. Kamu Wira? Iya, tanya Supri yang duduk di kursi utama. Dia tidak berdiri dan melirik Wira sekilas. Kemudian, Supri menyesap teh, lalu memperkenalkan diri, aku paman keduanya Dian. Padahal Supri sengaja mengabaikan Wira selama 1 jam, tetapi Wira tetap menunggu dengan sabar di luar. Sudah jelas Wira tergila-gila dengan Dian sehingga dia buru-buru ingin bertemu lagi dengan Dian. Kalau begitu, berarti Supri bisa mengendalikan Wira. Di luar ruang tamu, raut wajah Dodi dan 3 tentara senior pasukan Zirah Hitam tampak muram. Supri ini sangat sombong. Dia tidak berdiri, tidak mempersilakan orang lain duduk, dan tidak menyeduh teh untuk menyambut tamu yang datang. Supri bahkan tidak menunjukkan tata krama menerima tamu yang paling mendasar. Dia benar-benar meremehkan tamunya. Wira berujar sembari mengernyit, Pak Supri, aku datang mencari Dian. Sebenarnya, Dian tidak memberitahu Wira kondisi keluarga Wibowo. Namun, Wira tahu cukup banyak dari Tommy. Supri diam-diam mencelakai Dian dan adiknya setelah ayah Dian meninggal. Dia bahkan menjodohkan Dian dan memaksa Dian menikah 3 kali dengan statusnya sebagai senior. Kali ini, ketika Dian pergi kota pusat pemerintahan Jagabu, Joshua hampir mati tenggelam. Raut wajah Supri menjadi muram dan dia berucap, kamu begitu buru-buru mau bertemu keponakanku, ya? Apa kamu pernah berpikir keluarga Wibowo akan dipermalukan kalau kabar kalian berdua bertemu tersebar? Wira menyipitkan matanya sambil berucap, kamu menyuruh pelayan membawaku masuk hanya untuk mengatakan ini. Tentu saja bukan, sahut Supri. Kemudian, dia meletakkan cangkir teh dan jari tangannya mengetuk meja. Dia melanjutkan, keluarga Wibowo itu keluarga besar, bukan keluarga kecil dari desa. Dian itu nona besar keluarga Wibowo, jadi kami harus memperhatikan reputasinya agar nggak mempermalukan leluhur. Ekspresi Dodi pun terlihat muram. Keluarga kaya kabupaten saja berani berlagak di depan Wira. Wira menimpali dengan ekspresi datar, terus. Terang saja, nggak perlu berbelit-belit. Wira tahu bahwa Supri menghalanginya karena merencanakan sesuatu. Supri tersenyum seraya berkata, kamu boleh bertemu dengan Dian, tapi nggak boleh nggak jelas seperti ini. Nanti, orang-orang akan bergosip. Wira mencibir, lalu membalas, aku hanya mengunjungi Dian sebagai teman biasa. Supri mendengus, lalu berujar, teman biasa. Kalau kalian itu teman biasa, Dian gak akan menangis setelah Tommy menyampaikan pesan kepadanya. Selain itu, kamu juga gak akan menunggu Dian dengan sabar setelah kuabaikan selama 1 jam. Raut wajah Wira menjadi muram. Sepertinya, Supri salah paham dengan hubungan Wira dan Dian sampai Supri sengaja mengabaikan Wira selama 1 jam. Bukan hanya itu, ada apa dengan Dian? Kenapa dia masih belum keluar? Sepertinya Dian tidak tahu bahwa Wira datang. Aku juga nggak akan bicara omong kosong denganmu lagi. Kamu boleh menemui Dian, bahkan bisa bersama setiap hari. Tapi, kamu harus memberinya status. Ujar Supri dengan ekspresi tegas. Dia menunjukkan sikapnya sebagai seorang senior. Status apa? Tanya Wira seraya mengernyit. Supri menjawab sembari mengelus janggutnya, aku tahu kamu sudah menikah, jadi nggak mungkin menyuruhmu cerai. Kalau begitu, kamu bisa menjadikan Dian selirmu. Selir, seru Wira yang terkejut.
Sebelum melakukan perjalanan waktu, Wira juga pernah berpikir untuk kembali ke zaman kuno agar bisa mempunyai istri yang banyak. Akan tetapi, setelah melakukan perjalanan waktu dan melihat kelembutan Wulan, Wira sama sekali tidak berpikir untuk memiliki banyak istri. Lagi pula, Wira hanya menganggap Dian sebagai rekannya dalam bisnis. Dia tidak memikirkan hal lain. Apa sebenarnya yang direncanakan Supri? Bisa-bisanya dia menyuruh Wira menjadikan Dian sebagai selirnya. Supri mendengus, lalu berucap, meski hanya selir, kamu tetap harus memberikan mahar. Dian itu wanita yang sangat cantik di seluruh kabupaten, bahkan kota pusat. Dia juga pandai mengurus usaha dan bisa menghasilkan uang banyak untuk keluarga sehingga dia itu pembawa keberuntungan. Jadi, maharnya harus banyak agar bisa sepadan dengan status keluarga Wibowo. Mau mahar, seru Wira. Akhirnya, dia paham dengan maksud Supri. Kemudian, Wira mencibir, lalu melanjutkan, sebenarnya, Pak Supri mau apa? Supri menyesap teh, lalu menyahut, kamu juga nggak punya barang bagus. Kalau begitu, kamu berikan resep rahasia pembuatan gula kristal dan sabun sebagai mahar untuk keluarga Wibowo. Apa? Ujar Dodi dan 3 tentara senior pasukan Sirah Hitam yang marah. Supri lebih serakah dari keluarga Suteja. Dia bukan hanya ingin merebut resep rahasia pembuatan gula kristal, bahkan juga menginginkan resep rahasia pembuatan sabun. Benar-benar cari mati. Hehe. Wira tertawa setelah Supri mengungkapkan niat jahatnya, lalu bertanya, ini kemauanmu atau Dian? Supri menjawab dengan penuh keyakinan, ini kemauanku dan Dian. Kalau kamu ingin bertemu Dian, serahkan 2 resep rahasia itu. Wira hanya mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia dan Dian membeli properti dengan harga murah di kota pusat pemerintahan Jagabu, lalu mendapatkan 15 miliar gabak. Ketika Dian mengirim surat untuk mengucapkan perpisahan dengan Wira, Dian sama sekali tidak mengungkit uang ini. Dian bahkan tidak menginginkan uang sebesar 1,5 miliar gabak, mana mungkin dia mengincar 2 resep rahasia ini. Keuntungan dari penjualan gula dan sabun memang tinggi, tetapi untuk mendapatkan 1 miliar lebih juga membutuhkan waktu yang lama. Supri melanjutkan perkataannya dengan sombong, jangan nggak rela. Kalaupun punya 2 resep rahasia, memangnya kamu bisa mendapatkan keuntungan sebesar apa? Kalau menjual sabun di sekitar kabupaten, memangnya bisa untung berapa? Selain itu, gula kristal memang mahal, tapi harus dijual di kota provinsi. Apa ada orang dari Dusun Darmadi yang pernah pergi ke kota provinsi? Jadi, sebaiknya resep rahasia ini diserahkan kepada keluarga Wibowo, baru bisa menghasilkan banyak uang. Tentu saja keluarga Wibowo nggak akan merugikan kalian, bagaimana kalau kami beri kalian keuntungan 10%? Lanjut Supri. Supri menjanjikan keuntungan 10% terlebih dahulu. Setelah mendapatkan resep rahasianya, dia akan menyingkirkan Wira. Kemudian, Wira tertawa, lalu bertanya, hehe. Bagaimana kalau aku nggak setuju? Itu gampang, celetuk Supri. Supri menepuk tangannya. Kemudian, seorang pria parubaya yang memegang tongkat, bertubuh bungkuk, bergigi kuning, dan berpenampilan kotor berjalan masuk terlatih-tatih. Dia terlihat takut-takut saat berkata, Pak Supri cari saya. Supri menunjuk Aswin seraya berucap, kalau kamu nggak setuju, aku akan menikahkan Dian dengan dia. Aswin merasa terkejut dan juga senang. Entah apa yang dia pikirkan sehingga dia terus menelan ludah. Wira yang murka berujar, atas dasar apa kamu menentukan pernikahan Dian? Menikahkan Dian dengan pria seperti ini sama saja dengan membunuh dia. Supri mendengus, lalu menjawab, karena aku ini pamannya. Orang tuanya sudah meninggal, aku ini satu-satunya senior Dian. Aku bisa menentukan pernikahannya. Kalaupun dituntut sampai pengadilan daerah, aku juga bisa menang. Begitu Iqbal pergi, tidak ada yang bisa membantu Wira lagi di pengadilan daerah. Sekarang, Fadil yang menjadi pemimpin di pengadilan daerah dan Fadil adalah teman lama Supri. Kemarin, Fadil sudah berjanji untuk mendukung Supri sepenuhnya. Pernikahan anak harus ditentukan oleh orang tua dan hal ini didukung oleh pemerintah. Wira menimpali sembari menyipitkan mata, kamu nggak pantas menjadi seniornya karena kamu mencelakainya demi keuntungan sendiri. Supri mendengus, lalu menyahut, sekalipun aku mencelakainya, itu juga lebih baik daripada punya hubungan nggak jelas dengan kamu. Kalau kamu nggak setuju, silakan pulang. Hari ini, aku akan langsung mengadakan pernikahan untuk Dian dan Aswin. Terima kasih, Pak Supri. Ujar Aswin seraya berlutut. Ekspresinya tampak licik. Dian itu secantik Dewi. Jika Aswin bisa menyentuhnya, dia benar-benar beruntung. Aku nggak akan setuju, sahut Wira. Kemudian, dia berjalan keluar seraya berkata, aku mau bertemu dengan Dian. Dodi dan 3 tentara senior pasukan Sirah Hitam juga mengikuti Wira. Supri tiba-tiba berdiri dan berseru, hentikan dia. 20 lebih pelayan menyerbu keluar sambil memegang senjata. Wira, berani sekali kamu bertindak seenaknya di kediaman keluarga Wibowo. Ucap Supri. Setelah itu, dia berjalan keluar ruang tamu dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia berujar dengan arogan seraya berdiri di koridor, kamu pikir sekarang ini masih sama seperti kemarin, ada Iqbal yang mendukungmu. Saat ini, Fadil yang memimpin di Kabupaten Uswal dan dia itu teman lamaku. Wira mencibir,
lalu menimpali, jadi ini yang membuatmu percaya diri. Niat membunuh 3 tentara senior pasukan Sirah Hitam meluap. Bisa-bisanya orang kaya ini mengancam penasihat militer yang mengalahkan 100.000 bangsa Agrel dengan mengandalkan seorang jenderal militer. Supri berucap dengan serius, tentu saja. Sekarang, situasi di Kabupaten Uswal sudah berubah. Perintahku pasti berpengaruh. Jadi, apa kamu setuju menyerahkan 2 resep rahasia? Wira tidak peduli dan terus berjalan ke depan. Dia menjawab, enggak, tunjukkan saja trikmu. Sementara itu, Dodi dan 3 tentara senior pasukan Sirah Hitam melindungi di kedua sisi Wira. Raut wajah Supri menjadi muram dan dia membentak, dasar nggak tahu diri. Serang. Orang ini menerobos kediaman orang lain dan berniat mencelakai anggota keluarga wanita ini. Tangkap dia dan bawa ke pengadilan daerah untuk dihukum. Tangkap dia. Seru 20 lebih pelayan yang menyerbu ke depan. Mereka semua adalah orang kepercayaan Supri. Pelayan biasa seperti ini mana mungkin bisa melawan Dodi dan 3 tentara senior pasukan Sirah Hitam yang sering membunuh. Hanya dalam waktu singkat, semua pelayan tumbang dan sama sekali tidak bisa menghentikan langkah Wira. Supri yang kesal berteriak, pelayan, pergi kabari Pak Fadil di pengadilan daerah agar dia bisa mengerahkan pasukannya untuk menangkap penjahat ini. Bersambung.